diamond in the light. Now we're standing side by side. Yeah, you know you're close. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arjati Madiniste. NIM saya 8588687728. Saya berasal dari Pocar, Kota Pasuruan. Kali ini saya akan praktek pembelajaran kelas rangkap. Yuk kita simak videonya. Siap, Brak? Oke, kelas 3 masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, pembelajaran hari ini kita ada 2 kelas hari ini ya. Kita belajar bersama. Yang sebelah sini kelas 3, yang sebelah sini kelas 4 ya. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Nabila. Ya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Anugerahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, agar kami senantiasa dapat menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh pengasuh kami. Amin. Oke. Berikutnya menyanyikan lagu yang Pancasila. Menyanyikan dimulai. 1, 2, 3. Bangsa Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita coba untuk kelas 3 kita persepsi dulu ya. Kelas 3 yang tidak hadir hari ini siapa ya? Hadir semua? Hadir semua. Untuk kelas 4 yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu. Ya, karena ini Bu Guru mengajar 2 kelas dengan materi yang berbeda. Kesepakatannya adalah ketika bagian di kelas 3 memberikan materi, kelas 4 tetap praktek di kelasnya fokus dengan tugas yang diberikan oleh
Demikian juga yang kelas 3. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Yang pertama di sini untuk kelas 4 kita belajar tentang konversi satuan panjang. Matematika. Kemudian yang kelas 3 kita belajar kewajiban dan hak. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yang kelas 4, jadi nanti kita menggunakan media AP. Nah, media AP, jadi permainan ini medianya ya, tanda satuan panjang. Jadi kalian dapat mengenal hubungan antara satuan panjang dengan benang. Kemudian melalui media nanti ukuran satuan panjang dalam operasi itu kalian dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kelas 4. Nah, tujuan pembelajaran untuk yang kelas 3 melalui kegiatan berdiskusi, nanti kita diskusi dengan melihat gambar, kita dapat mengidentifikasi mana sih kewajiban kita dan hak kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa menceritakan pengalaman kalian tentang hak dan kewajiban kalian sehari-hari di sekolah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, supaya lebih semangat belajarnya, coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap. Kok semangat? Untuk kelas 4, kalian membagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian pelajari materi tentang satuan, dibuka bukunya, buku LKS-nya. Coba dikeluarkan, itu tugas kalian. Dibaca materi tentang satuan panjang. Silakan dibuka buku LKS-nya. Oke, untuk kelas 3, coba perhatikan yang ada di papan. Yang belakang kelihatan? Oke. Coba diamati. Di sini ada kelas A dan ada kelas B. Ada kelas A, kelas B. Nah, perbedaannya apa untuk kelas A? Kelas A bersih. Coba kelas A
menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah dengan tepat. Tujuan pembelajaran itu yaitu teman-teman mampu menemukan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu menemukan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Teman-teman, sekolah itu merupakan pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah, kita juga diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban antara semua warga sekolah. Nah, siswa merupakan salah satu warga sekolah ya teman-teman. Siswa memiliki sebagai peserta didik. Nah, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah paham belum ya? Hak dan kewajiban itu apa ya? Oke, Miss bantu jelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satunya adalah di sekolah. Di sekolah kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di video kali ini kita bisa khusus membahas tentang hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Lalu hak dan kewajiban siswa berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Dan kewajiban siswa di kelas. Berikut masih akan sampaikan hak siswa sebagai warga di sekolah. Yang pertama, siswa mendapatkan perlakuan yang baik, jadi kamu tidak boleh agresif. Yang kedua, siswa berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan remedial. Yang keempat, berhak mendapatkan banyak taman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang keenam, berhak belajar dan pergi perpustakaan. Yang ketujuh, berhak mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih. Yang kedelapan, berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Yang kesembilan, berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler. Yang kesepuluh, juga berhak mendapatkan penilaian dan evaluasi dari guru ya. Yang kesebelas, siswa itu berhak mendapatkan perlindungan selama di sekolah dan tersebut merupakan hak kita sebagai siswa. Nah, selain hak, ada juga kewajiban dan syarat untuk sebagai warga sekolah ya teman-teman. Sejak kewajiban siswa sebagai warga sekolah, nah berikutnya siswa wajib mematuhi keamanan di sekolah, menjaga waktu, lalu harus mengikuti upacara dewa, serta wajib menunjukkan tugas tertentu. Yang ke-14, wajib memberikan laporan jika berhalangan hadir. Yang ke-15, wajib menunjukkan nama sekolah, yaitu tadi hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Oke, anak-anak, dari materi yang sudah dijelaskan, sekarang guru bagi LKPD di tiap kelompok untuk dikerjakan. Ini kelompok 1, minta tolong diberikan ke kelompok 2. Nah, cara mengisinya bagaimana? Sesuai dengan materi yang sudah diberikan tadi, di sini ada tabel. Nah, ada tabel kewajiban dana. Kamu tulis masing-masing 4 kewajibannya apa, kemudian 4 lagi haknya apa. Jadi yang seimbang. Misalnya kewajibanku piket kelas, haknya apa? Berarti mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Jadi nyambung antara kewajibannya dituliskan
datang membersihkan taman dan kebun sekolah, kami melihat taman sekolah asri. Kami mendapatkan udara segar seperti saat kami melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Kami senang dengan adanya taman dan kebun sekolah karena membuat hati kami menjadi senang. Oke, terima kasih untuk Inaya. Oke, anak-anak hebat, perhatikan materi hari ini sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Oke, terima kasih. Nanti kalian mengisi refleksi ya, yang akan dibagikan ke guru sesuai dengan perasaan belajar kalian pada hari ini. Oke, untuk kelas 3 dari materi yang Bu Guru sampaikan tadi, apa ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah. Kita hari ini dari tadi pagi sampai berakhir ini kita sudah belajar apa saja ya? Belajar apa saja kita tadi? Hak dan kewajiban. Arti hak dan kewajiban, terus apa lagi? Contoh hak dan kewajiban di mana tadi? Di sekolah. Kemudian apa tadi? Ya, mengidentifikasi sebagai warga sekolah. Kalian bisa menceritakan. Nah, sebagai tindak lanjut di rumah, nanti kalian di rumah menceritakan hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak. Kalau tadi kan kita belajar sebagai seorang siswa, di rumah kalian menceritakan hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Bisa? Oke. Nah, untuk kelas 4, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Kita belajar tentang apa tadi? Satuan? Ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sebagai tindak lanjut di rumah, kalian ukur benda-benda di sekitar rumah kalian menggunakan satuan baku dan tidak baku. Tapi bendanya yang ada di rumah, bisa lemari es, bisa kasur di rumah, apa saja pokoknya di rumah kalian. Bisa? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Oke, Mbak Nabila, silakan dipimpin untuk berdoa setelah belajar. Siap berdoa dimulai. belajar di rumah, dipelajari kembali materi yang sudah disampaikan Bu Guru.